Shalom, saudara-saudaraku, jumpa lagi kita di hari ini dalam channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten di edisi Renungan Harian Keluarga hari Selasa tanggal 23 Mei tahun 2023 bersama dengan saya Vikaris Pendeta Linda Mende STH. Nah, saudara-saudaraku, apa kabar di hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, di saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari persiapkan hati pikiran kita menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, ya Yesus Kristus, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang terus Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan di saat ini Tuhan, di tengah waktu dan kesempatan ini, kami rindu membangun persekutuan dengan Tuhan lewat ibadah di Renungan Harian Keluarga di saat ini. Tuhan Yesus, kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu, roh hikmat daripadamu yang akan terus membentengi hati, pikiran kami, bahkan juga membentengi tempat dimanapun kami pergi dan berada, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami benar-benar terfokus, kami benar-benar memahami, mengerti, bahkan juga nantinya kami akan melakukan apa yang difirmankan, apa yang direnungkan di tengah-tengah kehidupan kami setiap harinya. Oleh karena itu Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Nah, saudara-saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Sekali lagi mari membaca dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-17. Dan beginilah firman Tuhan. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya menjadi pendengar dan pembaca firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman dalam kehidupan setiap hari. Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku. Di saat ini tema perenungan kita yakni nama Yudas Iskariot hilang. Dan saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nama Yudas Iskariot tidak lagi ada dalam daftar kerasulan, bukan saja karena dia sudah mati, tentu saja bukan hanya karena demikian, tetapi karena ia telah melakukan suatu tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yakni mengkhianati dan menjual Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, namanya juga hilang dari daftar kitab kehidupan. Seperti kata pemazmur, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar, dalam Mazmur 69 ayat yang ke-28. Tetapi tidak akan masuk ke dalam suatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan ini, anak domba Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, nama kita juga akan hilang dari daftar buku kehidupan warga kerajaan Allah bila kita murtad atau mengingkari janji iman kepada Yesus Kristus. Mengkhianati Yesus Kristus dengan memanfaatkan jabatan, kedudukan, posisi, kekuasaan untuk meninggalkan Yesus, tentunya ini juga menjadi suatu hal yang membuat kita kehilangan
kodrat sebagai anak-anak Allah. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tantangan, masalah, godaan, dan pencobaan akan selalu dihadapi kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Ingatlah firman Tuhan yang mengatakan dan memberi jaminan bahwa barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini, bacaan ini menggambarkan kepada kita bahwa ketika kita tidak mau melakukan tugas kita sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus dengan sungguh hati, ingatlah baik-baik, Tuhan dapat menggunakan orang lain untuk menggantikan kita, saya dan saudara-saudara. Dan Tuhan tidak pernah kehilangan stok untuk memakai orang menjadi alat di tangannya. Jadi saudara-saudaraku, jangan kita berpikir bahwa hanya kita orang yang boleh Tuhan pakai. Tentu saja tidak. Tuhan bisa memakai siapa saja dari latar belakang apapun, situasi kehidupan keluarga apapun. Tuhan mampu memakai dia ketika Tuhan berkehendak memilih dan memakai dia. Jadi kita jangan meninggikan hati kita, jangan sombong, jangan angkuh ketika Tuhan pakai kita, melainkan harus rendah hati dan mau benar-benar dengan sungguh hati melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Itu yang paling penting. Dan harus kita ingat, saudara-saudaraku, kalau kita tidak mau taat, tidak mau setia kepada Tuhan, maka Tuhan dapat memakai orang lain untuk menggantikan tugas kita. Ingat akan hal itu. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, hidup taat, hidup setia, berkenan di hadapan Tuhan, dan melakukan apa kehendak Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang indah, firman yang mengingatkan kami senantiasa kami harus bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan bagi kami, dengan melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan dengan sungguh hati, bukan bersungut-sungut. Karena Tuhan dapat menggantikan kami dengan orang lain ketika kami tidak mampu menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan dengan sungguh hati dan bertanggung jawab. Ya Tuhan kami, Allah Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami hendak berdoa bagi semua yang menonton dan mengikuti renungan harian keluarga ini. Dari latar belakang apapun kami, dari situasi ekonomi apapun kami, keadaan kami Tuhan, kami mohon di dalam kasih karunia-Mu, Tuhan hampiri setiap kami. Tuhan perlengkapi kehidupan kami dengan benteng firman-Mu, sehingga ketika kami mengalami ujian, ketika kami mengalami pencobaan, Tuhan hadir menguatkan, menghiburkan, dan membantu memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kami. Ketika kami dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan kami, Tuhan jamah setiap organ tubuh yang sakit, bahkan pula makanan, minuman, obat-obatan, para medis, tenaga dokter, siapapun mereka yang membantu proses pemulihan kami, Tuhan juga berkati mereka sebagai perpanjangan tangan alat-Mu untuk memberikan kesehatan dan pemulihan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, berdoa bagi kami yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan lapangan pekerjaan. Kami yang sudah bekerja dan mulai merasa lelah, Tuhan kuatkan kami, mampukan kami untuk bertanggung jawab atas pekerjaan kami, dan biar kiranya kami tidak bersungut-sungut dalam bekerja. Bagi kami semua Tuhan Yesus yang juga ada dalam pergumulan di tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarga, Tuhan juga yang akan terus bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, diberkati kehidupan jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Paselatan, perangkat pelayanan yang ada, pendeta, vikaris pendeta, pelayan khusus penatua, diaken yang ada, bahkan pula komisi-komisi BIPRA, komisi-komisi kerja, dan seluruh anggota jemaat yang mau terus memberi diri dalam kepelayanan-Mu. Kiranya Tuhan berkati mereka semua. Tuhan pakai kehidupan hamba-hamba-Mu, Tuhan pakai kehidupan jemaat-Mu untuk menjadi saksi Kristus yang hidup
di tengah-tengah kehidupan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan Allah berkati juga Komisi Multimedia yang terus memberi diri untuk melakukan pekerjaan pelayanan melalui digital. Tuhan berkati mereka, pakai mereka lewat talenta yang ada, sehingga nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan lewat apa yang mereka kerjakan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, ini doa ungkapan syukur permohonan kami yang kami bawa di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Kiranya firman Tuhan ini akan terus menerangi dan menuntun perjalanan kehidupan setiap kita, sehingga kita terus menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Dan teruslah menonton dan mengikuti renungan harian keluarga ini, sehingga semakin banyak orang yang akan terberkati lewat tayangan-tayangan yang ditayangkan di channel YouTube ini. Dan tentunya jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel Jemaat Gemi Maranatha Paslatan. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.